Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin sekalian, Alhamdulillah, tiada hentinya kita memuji Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita tiada hentinya. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah langkah kita untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan. Maka menjadi seorang hamba yang bersyukur merupakan dambaan setiap orang. Karena jika tidak, maka pemberian itu akan menjadi bencana bagi yang menerimanya. Maka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita banyak kenikmatan, maka tugas kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kenikmatan itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita, satu-satunya manusia yang berhak untuk kita ikuti dari semua aspek kehidupannya. Dan ada pahala besar bagi orang yang senantiasa istiqomah di atasnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan bahasan kita dari ensiklopedia larangan dalam syariat. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan bahasan kita perbuatan-perbuatan haram, yaitu mengingkari karunia Allah dan menghalangi hak orang fakir yang ada pada hartanya. Mengingkari karunia Allah dan menghalangi hak orang fakir yang ada pada hartanya. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya memberikan atau meluaskan pemberian harta pada sebagian orang. Namun Allah Subhanahu wa taala juga mempersempit dalam masalah rezeki pada sebagian orang juga. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berkehendak demikian kecuali dengan hikmahnya. Semua yang terjadi itu terdapat hikmah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan, maka di balik kenikmatan itu terdapat hal yang mesti kita perhatikan. Kita harus menyadari hal itu.
Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan, di balik pemberian itu ada tugas yang mesti kita laksanakan, yaitu jangan sampai kita mengingkari itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita menahan hak orang lain yang ada di dalam harta kita. Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Maka Anda tegaskan sekali lagi, di balik nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah lapangkan nikmatnya, di situ ada hak orang lain. Ketika kita berbicara dalam konteks syukur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim, syukur itu memiliki 3 rukun. Yang apabila ketika seseorang itu melaksanakan syukur dengan memenuhi ketiga rukun itu, berarti dia telah melaksanakan syukur yang benar sebagaimana yang diajarkan di dalam Islam. Yang pertama adalah kita meyakini, pengakuan di dalam hati bahwasanya semua nikmat yang datang kepada kita, yang melekat pada diri kita, itu murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak boleh mengklaim bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita itu murni hasil usaha, murni hasil keringat kita. Mesti kita sadari bahwa nikmat yang ada pada diri kita saat ini merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tanamkan dalam hati bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk pada tahap yang kedua, di mana kita bersyukur menggunakan lisan kita. Kita mengucapkan alhamdulillah. Kita memperlihatkan bekas nikmat itu pada manusia. Makanya Allah katakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau menyebut-nyebutnya. Artinya kita lihatkan kepada manusia bekas-bekas dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya, misalnya Allah mudahkan kita dari sisi rezeki misalnya. Maka kita gunakan pakaian yang sepantasnya kita pakai. Jangan Allah lapangkan rezeki, tapi justru pakaian yang kita pakai itu pakaian yang compang-camping. Tidak mesti mahal, akan tetapi tunjukkan bekas nikmat Allah pada diri kita. Ya, selain itu kita bisa bersyukur dengan lisan itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Yang ketiga, kita jadikan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah 3 rukun syukur yang apabila kita laksanakan, apabila kita dawamkan dalam kehidupan, berarti kita sudah menjadi hamba yang bersyukur sebagaimana yang digariskan oleh Islam. Di awal tadi kita diperintahkan atau diarahkan untuk meyakini menggunakan hati kita bahwasanya nikmat yang ada pada diri kita ini murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita tidak mengklaim bahwa nikmat yang ada pada diri kita itu murni hasil keringat kita, murni hasil perjuangan kita. Tidak. Tapi kita sandarkan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah pemberian dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di sini Syekh At-Tahlawi menukil hadis yang cukup panjang berkaitan dengan masalah ini. Dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abi Amrah bahwasanya Abu Hurairah itu pernah memberitahunya bahwa ia pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada si belang, ada si botak, ada si buta. Si belang itu kemudian Allah sembuhkan, Allah berikan kulit yang indah, kemudian diberikan unta atau sapi yang hampir melahirkan. Kemudian ada si botak, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki keadaannya, diberikan rambut yang indah, ya, disembuhkan dari penyakit, serta diberikan seekor sapi yang bunting sehingga menjadi kaya dari situ. Kemudian ada si buta yang dikembalikan penglihatannya, diberikan harta kambing sehingga menjadi kaya berangkat dari karunia Allah. Lantas malaikat datang kepada si belang dan si botak untuk menguji mereka. Apakah mereka bersyukur? Ternyata tidak. Justru mereka menganggap bahwa harta atau keadaan mereka itu merupakan hasil usaha mereka. Sedangkan si buta mengakui bahwa ini pemberian Allah, ini karunia Allah. Ambil sesukamu, kata si buta. Maka dari tiga orang ini, si buta, si belang, si botak, maka si butalah hamba yang bersyukur. Sedangkan si belang dan si botak adalah hamba yang kufur. Karena mereka ujub dengan apa yang mereka miliki. Hadirin sekalian, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa sejatinya segala hal yang kita miliki ini merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila kita mendapatkan suatu kenikmatan dan kita menyandarkan kenikmatan itu murni hasil usaha kita, berarti nggak ada jauhnya kita dengan si botak atau si belang itu tadi. Di mana berangkat dari keserakahan mereka, berangkat dari tidak tahunya mereka bersyukur, bagaimana cara bersyukur yang benar, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengambil apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Maka menjadi hamba yang bersyukur itu bukanlah perkara yang mudah, hadir. Kadangkala kita merasa bahwa kita yang berjuang, kita yang mengeluarkan biaya. Jadi kita menganggap bahwa apa yang kita dapatkan, ini loh hasil usaha saya, murni hasil keringat saya. Dan kita tidak menyertakan Allah di dalam perkataan itu. Seolah-olah itu datang kepada kita dengan cuma-cuma tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita menganggap bahwa nikmat yang ada pada diri kita pada saat ini murni hasil usaha kita. Tapi ketahuilah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Kata Allah, ingatlah kepadaku. Aku pun akan ingat kepadamu, kata Allah. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jangan kufur, kata Allah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga berangkat dari banyaknya nikmat itu, banyak hal yang kadangkala tidak mampu kita mensyukurinya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Kata Allah, kalau nikmat Allah itu, kalau kita hitung-hitung, kita nggak bakal mampu menghitungnya. Dan Allah tutup firman-Nya, sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini An-Nahl ayat 18. Ini menunjukkan bahwasannya kita nggak bakal bisa menghitung nikmat Allah. Saking banyaknya, kita nggak sadar kita tidak mensyukuri nikmat itu. Karena saking banyaknya. Ya. Maka disebutkan dalam tafsir Jalalain, jika kalian tidak mampu menghitungnya, apalagi untuk mensyukuri semuanya. Namun kekurangan dan kedurhakaan kalian masih Allah maafkan. Makanya Allah tutup firman-Nya dengan apa? Innallaha laghafurur rahim. Allah mengampuni kita dan Allah itu maha penyayang. Saking banyaknya, saking banyaknya kita tidak mampu menghitungnya, apalagi mensyukuri semuanya saking banyaknya. Maka Allah ampuni kita atas hal itu. Dan kita harus sadar bahwa nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Semua nikmat yang ada pada diri kita, kata Allah, maka itu datangnya itu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi semua nikmat, nikmat yang bersifat apapun, apakah sifatnya khusus untuk orang beriman atau nikmat yang secara umum, harta, kedudukan, jabatan, itu datangnya dari siapa? Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita menganggap bahwa apa yang kita miliki merupakan murni hasil keringat kita, murni hasil usaha kita, maka kita nggak jauh bedanya dengan korun. Korun itu Allah Subhanahu wa taala benamkan karena di antara salah satunya itu karena apa? Karena ujub. Dia menganggap bahwa semua harta yang dia miliki itu adalah hasil usahanya, murni hasil usahanya. Dan dia mengingkari bahwasannya nikmat itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Antum bayangkan, saking banyaknya harta korun, sampai sekarang itu dicari-cari itu di mana-mana harta karun, orang bilang harta karun. Saking banyaknya. Tapi karena ujub, karena nggak bersyukur, Allah benamkan korun. Ya. Apa kata korun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Jadi korun itu menganggap bahwa harta yang ada pada dirinya itu berangkat dari ilmu yang dia miliki. Dan dia tidak menyandarkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan seperti ini menunjukkan ujub ya. Karena dia merasa kekayaan, kehebatan yang ada pada dirinya itu adalah hasil usaha, itu adalah hasil keringatnya. Apa yang terjadi? Berangkat dari ujub itu mengarahkan dia kemudian pada kesombongan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah tuh nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, Allah akan azab. Azab Allah itu amat pedih. Maka hendaknya kita membiasakan diri menjadi hamba yang bersyukur.
Kita sandarkan semua nikmat yang ada pada diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirnya melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha." Sesungguhnya Allah ridho terhadap hamba yang makan suatu makanan lalu memuji Allah atas makanan itu, atau minum suatu minuman lalu memuji Allah atas minuman itu. Karena apabila kita memuji Allah ketika makan, ketika minum, berarti di situ kita mengikrarkan bahwasanya ini nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga itu membuat Allah ridho kepada kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu adalah pemberian Allah Azza wa Jalla. Pemberian Allah Azza wa Jalla. Ya, maka hendaknya kita menyandarkan semua yang Allah berikan kepada kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dengan menyandarkan semua nikmat itu kepada Allah Azza wa Jalla. Di balik kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, rupanya di situ ada hak orang lain. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak kita tunaikan haknya, tidak kita keluarkan haknya. Karena di balik harta kita itu terdapat juga hak orang lain. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ilina wal mahrum. Kata Allah apa? Dan pada harta mereka itu ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Ini Az-Zariyat ayat 19. Jadi kata Allah, dalam harta kita itu ada hak orang lain. Di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Dan ingat satu hal, kita mengumpulkan harta itu pada asalnya tidak dilarang. Tapi kalau dikumpul dan tidak dikeluarkan haknya, disitulah muncul masalah. Karena sejatinya yang bisa menolong kita nanti di akhirat adalah harta yang kita keluarkan untuk orang lain. Apakah kita sodakohkan, apakah kita infakkan, apakah kita berikan untuk pembangunan masjid. Itulah harta yang nanti bisa menolong kita. Tapi dengan satu syarat, harus murni dari harta yang halal. Harus murni dari harta yang halal. Kadangkala orang itu enggan mengeluarkan hartanya untuk orang lain karena dia berpikir hartanya akan berkurang. Dia berpikir hartanya akan berkurang. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apa? Mana qasad sadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Sedekah itu tidak mengurangi harta. Kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib. Ia mengatakan bahwa innallaha farada fi amwalil aghniyai aqwatal fuqara. Kata beliau, sesungguhnya Allah telah menetapkan dalam harta orang kaya
hak-hak yang mencukupi orang miskin. Fama jaa faqirun illa bima yumatti'u bihi ghaniyun. Wallahu ta'ala sa'iluhum an dzalik. Tidaklah seorang miskin itu kelaparan melainkan karena ulah orang kaya. Dan Allah akan meminta pertanggungjawaban mereka atas hal itu. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Jadi kalau kita punya kelebihan harta, maka kita keluarkan untuk saudara kita yang membutuhkan. Semampu kita, semampu kita. Oleh karena itu hadirin, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, khususnya nikmat harta kepada kita, Allah bukakan pintu nikmat itu untuk kita. Maka kita memiliki dua beban sekaligus. Mensyukurinya dan mengeluarkan atau membaginya dengan orang lain. Dan kita tahu mencintai harta itu merupakan tabiatnya manusia. Kita faham itu. Makanya paksakan diri kita untuk memberikan sebagian harta kita untuk keperluan orang lain. Kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkaitan dengan masalah mengingkari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalangi hak orang fakir yang ada pada hartanya. Maka di balik pemberian nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita memiliki kewajiban untuk mensyukuri nikmat itu. Dan jangan sampai kita merasa nikmat itu, ini loh hasil dari perjuangan saya. Ini hasil keringat saya. Tidak. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita tunaikan hak harta kita itu. Jangan sampai kita tahan. Karena kita sudah sampaikan tadi beberapa ancaman. Diancam dengan neraka hutamah. Allah akan murka kepadanya. Dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa amanah di dalam menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah segala urusan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan kemudahan bagi kita rizki dari mana saja. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji kepada kita, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib," kata Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan segala urusan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan datangkan nikmat rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.